Halo semuanya, Selamat datang di podcast. Rumah Tangga. Di episode perdana kali ini kita akan menjawab sejumlah pertanyaan yang ada kaitannya sama acara pernikahan Kita si So- pede. si pede banget ya. Sebagai bentuk apa ya, bantu teman-teman yang Benar. sedang mempersiapkan atau masih bingung konsep nikah, nyari vendor tuh kayak gimana sih gitu. Dari DM-DM yang masuk di Instagram, mari kita bahas ya. Langsung aja kali ya Rangga. Betul, setelah bumper udah langsung nih. Nah, di episode perdana kali ini pokoknya buat kalian yang mau nikah itu yang pertama harus punya pasangan dulu. Ya. Karena kalau nggak ada pasangan mau ngajak nikah siapa? Nah, itu dia. Lalu ada apa lagi nih, Rap? Gak apa-apa sih buat teman-teman yang jomblo gitu. Gak ada salahnya kalian mempersiapkan tabungan pernikahan dari sekarang. Untuk nominal kan aku gak bisa jelasin, itu relatif. Yang paling penting itu kalian ada target. Misal anggaplah target kalian tuh tahun depan 50 juta gitu Betul. kan. Jadi nanti kalau misalnya jodohnya udah ada yang ngelamar, kalian gak Nggak terlalu buru-buru tuh. pusing, gak terlalu buru-buru. Betul. Nanti kayak pusing, aduh uangnya kurang tapi pengennya tahun ini gitu. Jadi Ya. nabung itu cukup penting. Penting banget sih, nggak Penting cukup sih. banget. Benar. Ya, pasangan-pasangan yang mandiri semangat. Yang kedua poinnya adalah nentuin konsep. Betul. Mungkin konsep itu luas kali ya. Kita cerita konsep kita berdua aja kali ya. Gimana? Silakan Rangga. Kalau dari kita berdua, terutama gua, kalau misalnya konsep sebenarnya gua lebih banyak nyerahin ke dia. Cuman dari gua sih Aduh. pengennya lebih ke arah santai aja, terus kalau bisa ya bareng teman-teman. Oke. Jadi lebih apa ya? Kalau bahasa Sunda tuh Iya. ngariung. Ngariung, betul, Anjay. ngariung. Karena aku dan Rangga ketemunya di kuliah dan maksudnya banyak andil dari teman-teman kita. Jadi di konsep nikahnya itu, di acara resepsinya itu emang kita undang teman-teman deket yang istilahnya banyak andil dari dalam hubungan kita berdua ya. Iya, bisa dibilang begitulah. Jadi tamu undangannya nggak terlalu banyak. Jadi kita putuskan dari konsep yang apa sih, mingle atau migel sebutannya Ya tuh. pokoknya itulah. Yang itu ya. Baru kita pilih venue mana yang mendukung. Nggak mungkin dong kalau tamu undangannya dikit, nikahnya di gedung. Benar. Nggak Kurang nyambung, cocok nggak maksudnya. nggak cocok, nggak bisa nyamperin tamu undangan jadinya kan. Akhirnya kita punya berapa opsi? 3 opsi ya. 3 opsi. Pertama, tertarik banget nih, pengen banget punya acara di salah satu kafe punya teman kita di Benar. daerah Margonda. Mungkin dia nggak tahu kali ya, soalnya dari awal gue belum pernah cerita juga ke dia. Kita sebutin aja kali ya. Sebutin aja boleh. Siapa? Nama pemiliknya Mas Jod. Nama kafenya Roemah. Ya, Tulisannya itu yang Roemah Margonda ya, tuh. Roemah Margonda. Pasti kalau orang-orang Depok tahu tuh Tahu. kafe tersebut. Kayak seru aja gitu Ya, ya, seru. gitu. Simple gitu Simple, kan. Apa ya? deket. Deket juga, dekat dari Iya. tempat gua sih. Tempat ini jauh. Yang kedua, Lisa tuh pengen nikah di Valves UI. Waduh. Ya, itu kan baru keinginan kan, Keinginan, soalnya nggak listing, apa-apa. kita lagi bahas listing. Betul. Kenapa ya alasannya? Kayak bisa nikah di danau, pinggir danau tuh. Seru gitu ya. Seru, Jadi habis nikah bisa langsung main hikmat. cebur-ceburan. Ya, kalau mah jawabnya bercanda melulu. Gak apa-apa. Yang ketiga tuh opsinya mungkin kayak di resto. Nah, dari ketiga opsi ini akhirnya kita memutuskan untuk menikah di, Resto. karena apa? Karena waktu itu lagi ada promo. Jadi gue mikirnya gini, tabungan gue sama Rangga segini, kalau misal ditunda lagi nikahnya belum tentu Ada harganya. promo Iya, dan harganya masuk ke budget kita. Tapi bukan berarti kita nikah karena promo Ya, semuanya enggak. ya maksudnya. Ini nikah karena emang keinginan juga. Udah di plan sebenarnya dari Nah, 2019 betul. gitu. Cuma baru terrealisasi di 2019. Nah? Gitu. 2021 maksudnya. Nah, itu dia. Plannya dari 2019 ya kawan gitu. Bukan kayak ucuk-ucuk ada promo nih Mau nikah nikah? gitu. Ah, Bukan, enggak. enggak gitu. Karena Jadi- emang katanya kalau orang mau nikah tuh kan ibadah, jadi segala sesuatu dipermudah. Bener gak sih? Jarang bener nih. Please. Udah ya. Abis itu dari ketiga itu kan tadi yang pertama kan udah disuruh nabung. Maksudnya listing kita nabung. Betul. Akhirnya yang masuk ke budget itu yang ketiga. Yaitu di resto. Nah, Iya. resto itu bernama Padahal kita belum nanya ke Jody sih sebenarnya. Yang listing yang pertama. Tapi karena emang belum. iya, karena kayak udah di resto ini ada harga yang cocok sama tabungan kita, ya udahlah, gas. Dan kebetulan pengen tempatnya tuh kayak outdoor gitu. Mm-mm. Betul kan? Outdoor, Soalnya- kena angin-angin sore Betul. Depok. Walaupun angin sore pun tidak berasa ya pada saat itu panas banget. Lihatnya Terik. bukannya kayak cepot. Rangga lo mengaku kayak cepot. Iya. Kayak cepot mukanya Aduh. geseng buat geseng. Nah, terus tuh kalau misalnya apa ya?
eh apalagi sih? Ya udah, setelah itu pokoknya intinya dari percakapan ini adalah tentukan venue yang sesuai sama menurut aku ya kantong kalian. Nah, lalu kita akhirnya memutuskan di dapur Siliwangi Siliwangi. Depok, thank you so Boleh much. disebut gak sih Apanya? promonya kita pada saat itu? Promonya Boleh boleh. sih. Oke. Jadi pas itu kita lihat ada promo harganya 15K. Berapa itu 15K? 15.000 dong. 15 15.000, juta. 15 juta. Ya 15 juta itu dapat apa aja enggak? Dapat yang pertama itu udah dapat dekorasi. Ya, Terus apa lagi tuh? Catering. betul. Cateringnya berapa? 100. Iya. Terus apa lagi ya? Apa? Sound system, Sound system, MC, MC, parkir gratis, sama ruangan untuk make up. nah ruangan untuk make up. Nah itu doang tuh kalau misalnya yang paket 15 juta. Ya kan? Dan Iya. itu paket tersebut cuman MC-nya sampai kalian akad. Ya betul. Ketika mau nambah lagi buat resepsi, nah itu ada harganya lagi dan itu di luar WO ya pada saat itu. Akhirnya Gitu. pas ngeliat promo itu kayaknya nggak apa-apa deh, kita ambil paket itu dulu. Tapi kita tanya nih pas ke sana, Mas kalau saya tambah packs berapa? Nah dari dapur Siliwanginya mengenakan 85.000 ya 85.000 per pada saat packs, itu. dan kita nambah berapa? 150.000, 150 packs. Ya, jadi total 250 packs Ya, untuk jadi, cateringnya. Nah itu dapat ini Raf, free apa? Puding, Puding apa sih itu sebutannya? dessert, Dessert, nah pokoknya itulah. dapat Pokoknya dessert dan dessert. coffee break. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, karena berpikir ini itu takut kurang, akhirnya nambah lagi tuh cateringnya. Bukan catering sih, lebih ke arah food stall. Food stallnya, karena dari akad ke resepsi itu kan lumayan ya jaraknya. Kita selesai akad sekitar jam 5 dan resepsi itu setengah 7. Ada waktu 1,5 jam. Kasihan keluarga kita yang udah dari awal ya di situ. Terus teman-teman yang datang dari akad, akhirnya kita pesan food stall. Total food stallnya itu kita pesan bakso Malang itu 150 packs. Satu packsnya mereka mengenakan cas 10.000. Benar. Tuh. Dan oh ya, harga paket yang tadi tuh yang sebelumnya itu cuma sampai 3 jam. Ya. Nah, nambah jam lagi itu, nambah lagi Karena 1 kita juta mau per punya jam. acara resepsi lah. Betul, ya istilahnya. jadi nggak cuma akad doang. Dan ya kebetulan harga perpanjangnya pun masih make sense gitu. Berapa? 1 juta per jam. Nah kita ambil 2 jam jadi 5 jam totalnya. 5 jam totalnya dan nambahnya 2 jam. Terus kita tambah MC-nya juga. MC-nya itu untuk tambahan 2 jam itu 600.000. Terus kita juga tambah WO. WO-nya tuh yang tadinya 1,5 karena kita tambah packs awalnya jadi dikenain 1 juta aja. Nah nih buat kalian yang datang ke acara kita waktu itu, pasti kalian juga ngeliat dong di lantai 2 itu ada dekorasi juga tuh. Ya. Terus di lantai 3 ada juga. yang acara kita ada juga. Nah itu sebenarnya kalau dekorasi lantai 2 itu dari dapur Siliwangi itu sendiri, sesuai paket yang udah kita dapet. Ya di paket 15 juta itu include dekorasi. Bener. Di lantai 2. Nah si ngide nih kita berdua. Ngide banget pengen temanya kan ke arah mingle tapi tuh bohemian night Resepsodi. gitu. Bukan, bohemian night Mas. Boho-boho gitu. Jadi kayaknya aku perlu yang agak rustic gitu, yang ada bunga kering, terus yang agak simple kayak gitu. Makanya kita ambil vendor dari luar. Kebetulan juga dari dapur Siliwangi itu nggak ngenain cas gitu. Jadi bisa. Nah, vendor dekor yang kita pakai itu include maksudnya satu paket sama busana kita akad ya, kebaya aku, beskap Rangga, terus sama juga baju mama, kebaya mama yang dipakai pas lagi akad, terus 2 beskap untuk ayah aku dan omnya Rangga, terus make up aku tuh dari awal sama acara Pagar Ayu. Si ini yang lagi kameramen ini Pagar Ayu kita gitu, Lintang ya itu. Terus sama apa lagi? Oh sama dari si nanti lagi deh kita sebutin lagi. Apanya? Dokumentasi sebenarnya dapat, cuman kita agak kita take out sedikit. Nanti kita ceritain lagi nih lanjutannya. Ya, nah, selesai. Terus itu apa vendornya? J-Wedding ya? J-Wedding, Kawanda dan Kajuna. Nanti kita kasih linknya ya kalau misalnya teman-teman yang tertarik sama apa yang kita pakai kemarin. Nah, si Rapika ini pokoknya rajin nyari dah. Ternyata di situ Rangga ada rajin ngapain? rajin nyari duitnya. Nah, aku nggak rajin nyari duit. Aku juga rajin. Iya, siap. Saya ngapain ya? Rajin juru-juru aja sih. Iya, betul. Untung dia mau. Terus, nah itu dapat paket juga Rap? Iya, paket akad cuma di-upgrade karena di paket akad itu harganya kan 10 juta. Benar. Tapi cuma dapat backdropnya tuh 3 meter 3 gitu meter. dengan venue kita yang agak lumayan lebar itunya. Jadi aku minta upgrade jadi 6 meter. Pokoknya total semuanya tuh kena tuh 15.950.000. Duit semua itu kagak berasa.
Terus lanjut. Nah, itu kan dari si J-Wedding itu udah dapat dokumentasi. Cuma kita take out take karena out aku dan Rangga sebelum pengen punya terrealisasi acara ini. kita pernah lihat video di Instagram. Terima kasih dulu sebelumnya buat Indo Weddinggram. Weddinggram ya. Iya itu. Untuk karena suka repost karya wedding dari teman-teman kita, aku lihat salah satu yang paling kayaknya nanti gue kalau nikah mau pakai dia aja deh gitu. Siapa namanya? Namanya Noises Film. Pokoknya kalau yang udah lihat teaser yang udah diupload sama Rafika nih, itu pasti kayak wow. Ya pokoknya itu selera sama gua dan sesuai Rafika. Selera aku yang vintage. Gitu. Jadi aku kan suka banget vintage betul. Ya. Dari tone warna, terus dari shoot-shootnya mereka emang udah suka banget sih. Dan balik lagi itu semua kembalikan ke selera masing-masing. Selera teman-teman ya. Benar. Rate-nya berapa yang kita pakai? Nah, di situ lagi-lagi dia lagi yang nyari. Pokoknya kita ambil paket yang 2 fotografer 1 videografer. Betul. Aku lupa nama paketnya apa. Itu harganya kena berapa? 7.500. Betul. Jadi ya sudah, kita sih monggo aja. Dan dengan hasil yang udah di-preview semalam. Ya, betul. Wah, terima kasih banget Mas Akbar. Senang banget tim. Sih. Ngelihatnya tuh kayak sesuai plan kita lah gitu. Nanti kita kasih cuplikannya ya. Pokoknya ya intinya sesuai sama selera kita berdua gitu. Lalu ada apa lagi ya kita ya? Apalagi ya ininya mungkin apa namanya, mungkin nyontek dulu sih Rangga. Perintilannya apa itu kan yang besar tuh cincin kawin. Tunjukin dulu ini dari ya? Nifli kamu bisa lihat nanti di Instagram ya. Ini aku pakai silver tapi warna aslinya tuh black rhodium, tapi kan udah dikasih keterangan pas pesan ini kalau black rhodium itu nanti dia kan ini awalnya warnanya hitam banget kan, akan memudar gitu. Betul. Sih nggak apa-apa, ini balik ke warna asli. Itu harganya itu sekitar 1,3. Murah bukan? Murah bukan. Dan ini bukan mas kawin kita ya maksudnya. Ini cincin kawin ya. Cincin kawin itu bukan mas kawin. Untuk apa ya, bukan mahar apa sih sebutannya, pokoknya itu. Ya, nah bukan mas kawin. Yang dijab, bukan yang dijab. Kalau yang dijab itu Rangga logam mulia. Ngasih aku logam mulia 10 gram. Harganya bisa dilihat di Antam ya. Kan kebetulan itu turun. Kenapa beli itu? Ya kalau ada kenapa-napa kan bisa kita jual. Dasar. Enggak apa-apa. Ya. Lanjut terus sama ini Rafika. Apa? Kan kamu make up sama teman-teman dari JW. Yeah, terus ternyata kamu buat rambutnya pas resepsi itu beda lagi kan? Oh iya tadi kan yang hairdo-nya kayak nih hairdo ya pas resepsi. Nah untuk make up keseluruhan dari paket J-Wedding tuh Kawanda Kajuna, aku pilih make up artisnya. Ini mungkin kalian yang suka sama make up aku yang kemarin nanti bisa dicek Puts make up. Ya aku pakai Kak Puts. Nah kalau buat gua nggak di make up. Di make up tapi di make up dibedakin doang. Terus nempel kayak pano. Pas siang tuh ya. Skip. Lalu buat sama apa lagi ya? Oh ya, karena kita tuh paket 15 juta tadi itu nggak sama entertainment ya, alias band home band gitu nggak dapet kita. Jadi kita cuma dapet mixernya doang sama soundnya. Akhirnya kita minta tolong sama Abdul and Friend yang berisi. Sebutin ayo. Ada Gumarang. Abdul dulu. Oh ya, ada Abdul, Renaldi, Gumarang, sama Panji. Nah Panji ini padahal sudah menawarkan ke Rafika dari Jojo hari lah pokoknya. Cuman Rangga nggak enak kan. Rangga ngontak-ngontak. Akhirnya ternyata ya H-2 kita kebingungan ketika kita survei di dapur Siliwangi. Karena ada beberapa alat yang kayaknya kita nggak punya deh untuk nyolokin ini. Kita nggak punya dan kayak nggak paham gitu sama mixer dan peraudioannya. Akhirnya gue mencoba menghubungi walaupun sebenarnya nggak sopan ya, itu baru H-1 H-2 udah baru mau nikah ya kan? guys, masih ribut. Akhirnya ya udah. Setelah itu Panji mau. Thank you ya. Thank you banget Panji. Terus ya udah. Akhirnya dia datang cek sound tuh. Sampai jam 11. Jam 11 malam H-1. Sampai besoknya mau nikah loh. Ini kita masih kelayapan aja. Ya karena itu dia, karena kita ngurusin itu berdua. Jadi kata orang kan harusnya nih pengantin gak boleh keluar, dipingit bahaya loh gitu ya kan. Bahaya loh, bahkan H-1 boro-boro masih kelayapan dalam artian kita harus mantau itu. Cek orang lagi bahkan itu sebenarnya H-1 kita mau mantau orang dekor, cuman orang dekornya ternyata datangnya agak malam dan kita nggak bisa nunggu terlalu malam lagi karena kita butuh istirahat, karena dari tim dokumentasi bilang menyarankan jangan lupa tidur ya Kak, karena nanti ketahuan tuh hal penting ya. Kemarin soalnya ada yang nanya hal penting apa sih Kak yang suka dilupain pengantin. Kadang
euforianya ya. Euforia sama Mau deg-degan nikah, kali. deg-degan kayak itu jadi kurang tidur. Jadi Ah, nanti di sini betul. kelihatan banget gitu. Tolong gitu. Pokoknya jangan begadang sebenarnya. Ya udah akhirnya jam 11 kita pulang dari dapur Siliwangi dan akhirnya kita tidur dah tuh di situ. Untungnya Bukan tidur berdua ya. bukan tidur berdua, dia Rangga ke pokoknya rumahnya, aku ke apartemen daerah situ betul. lah sama keluargaku. Dan untungnya akad kita tuh sore, jadi kita masih bisa bangun siang, agak siang lah Akad maksudnya. sore adalah pilihan untuk pasangan yang lelet, nggak bisa bangun pagi tuh gue banget sih. Itu bisa lah jadi pilihan kalian. Bisa Selain disiasati. selain pengen kesannya tuh kayak sendu di tengah-tengah sore, tapi itu cocok buat teman-teman yang lelet. Benar. Ada juga yang nanya dari temanku Viris, selain money apa lagi sis? Tentunya adalah menurut kita berdua kalau udah mau serius ke jenjang pernikahan itu, selain uang, maksudnya tabungan itu adalah pertama adalah Mental. kedua adalah mental, Tiga adalah mental, keempat adalah komitmen. Kayak nanti kalian akan menemukan hal-hal yang tak terduga selama persiapan juga. Makanya kan banyak yang bilang kayak ujian atau cobaan sebelum menikah itu emang banyak banget, dan itu menguji komitmen, menguji mental juga. Jadi akan terjawab lah ya. Kalau misalnya udah benar-benar mantap, insya Allah bisa dilewati bersama-sama ya. Betul. Tentunya kamu dan pasangan kamu. Terus sama kebanyakan samanya nih. Sama mulu, nggak ada beda. Gimana sih? Lalu Oh iya, ada yang nanya juga, kalian kapan sih lamarannya, kok tiba-tiba nikah aja? Kebetulan kami berdua. Apa? Kamu ceritain aja. Oh ya kebetulan kenapa kita nggak, sebenarnya sih lamaran ada yang bilang penting banget, ada yang bilang enggak juga, yang penting kan itu nikahnya alias ijab kabulnya kan. Dan sebenarnya lamaran itu udah dilakukan pada bulan berapa itu ya? Pas lebaran banget kok, lebaran pertama ya? Itu sebutannya bukan lamaran formal ya, hanya pertemuan keluarga. Iya, pertemuan keluarga gitu. Dan kebetulan karena kita orangnya cuek, jadi tidak ada kita nggak dokumentasi, kita nggak ini banget gitu, nggak kita kasih tahu ke publik gitu. Iya. Jadi benar-benar pertemuan keluarga, kita ngobrol, terus keluarga Rafika setuju, keluarga saya juga setuju, ya udah gasken. Dan oh ya, sama untuk meminimalisir budget kalian nih, kita karena ya mungkin karena gue juga suka bikin atau udah terlalu banyak gitu bikin video buat footage. Rafika gitu, bikin foto sama Rafika. Jadi kita memutuskan untuk kayak pre-wednya itu kenapa nggak kita foto sendiri aja. Foto sendiri dibantu Ilham Hakim. Thank you Kebo. Ilham Rauskin. Ya, nanti kita tag di sini. Nah, jadi kita memanfaatkan ya sedikit kebiasaan dari kita lah. Ya, cuma foto, modal ya kan? backdrop, kamera, tripod. Baju, betul. Sama teman, harga makan lah. Harga makan. Dasar lu. Terus banyak yang nanya ke dress aku gitu kan. Kak, jahit di mana? Beli di mana? Sewa di mana gitu. Baju itu, dress itu aku jahit karena aku pengen banget pakai baju klasik pas lagi resepsi. Bener. Gitu. Referensinya tau nggak dari siapa? Tahu. Ibu Pengabdi Setan tadi. Iya, Ibu Pengabdi Setan. Dikasih dulu ya, Ibu Pengabdi Setan. Tara Basro kan awalnya. Oh iya betul. Gitu. Itu aku jahit dari teman aku. Aku pertamanya tanya dulu soalnya teman aku namanya Kanuri. Dia sekitar bulan April itu nikah dan pakai dress klasik, kayak lucu banget ya untuk acara yang santai. Iya betul. Jadi ya lagi-lagi seleranya dia ya. Oke, gasken aja. Penjahitnya namanya Mang Anto. IG-nya kamu tahu? Iya, IG-nya nanti aku kasih ya, Mang Anto. Itu dia di situ. Terus nih, kira-kira kan bisa nebak kali baju yang gue pakai itu jasnya Rangga berapa? Coba tebak dulu dong. Coba. Made in mana? Dari Lintang berapa Tang harganya? Tebak. 1 juta. Waduh, salah. Salah sis. Tadinya sih kepikiran pengen beli jas yang harga segitu, cuman pas lihat budget lagi wah janganlah, ini cuman dipakai kayaknya nggak bakal dipakai buat kondangan juga gitu. Kayaknya nggak bakal muat lagi, udah budget sekarang. Itu ada jas yang gue pakai sama celananya ya. Iya. Total tuh 350.000. Jadi pas datang itu beli di Shopee 350.000 saja. Pas datang dari Shopee tuh, kita beli di Shopee kan. Iya. Gombrong banget tuh. Kayak baju mampang, terus
Akhirnya dikecilin lah, disesuaikan. Akhirnya dikecilin nih, celana juga dikecilin. Dibikin ini ya lengannya. Lengan dibikin Agak agak kecil, terus celana juga sama dikecilin kan. celananya tuh model apa sih tuh jemputnya kemarin? Nggak tahu, pensil kali ya, pulpen nggak tahu. Pulpen kali pensil. Dari kata ramping. Ramping kagak, semok banget nih pantat. Ya udah, itu sih juga nahan perut ya kalau kalian lihat pas malam itu. Rangga nggak makan sama sekali pas acara, sumpah. Selama 5 jam tuh dia nggak makan sama sekali. Oh iya, sama ini buat ya biar tahu aja sih kenapa kita pakai adat Sunda ya, salah satunya karena tribute to Rangga Papa. My father gitu. Karena papa masih ada darah Sunda dan Rapika juga pengennya pakai siger Sunda gitu ya udah. Karena sebenarnya mikirin durasi juga ya, karena kita sewa tempat yang nggak lama, gimana ceritanya pakai adat biar cepat gantinya gitu langsung. Itu aja 1,5 jam ya. Gitu. Nah nih kita udah masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya dari venue, WO dan catering yang kita pakai totalnya. Nah total venue, catering dan WO yaitu 32.850.000. Karena kita ini ya paket itu kita upgrade tuh, kita tambah ini itu cateringnya, tambah makannya WO, ya, tambah MC. Lalu dokumentasi noises sebesar 7.500.000 rupiah. Ya. Lalu seserahan totalnya itu kurang lebih itu 2 jutaan. Range-nya. Terus maharnya yang di ijab kabul tuh yang disebut tuh. Yang di ijab kabul ya. Pada saat itu kita beli di harga 9 jutaan. Ya, Antam ya, 10 gram logam mulia Antam. Terus apa lagi? J-Wedding ya, tadi dekor lantai 3, upgrade lampunya, bunga-bunganya, busana pas akad, busana akad ya yang dipakai mama papa, aku Rangga semuanya sama make up itu totalnya adalah 15.950.000. Oke. Terus baju gua itu tadi 350.000, baju Rapika total. Baju menjahitnya aku ongkosnya 500.000, aku beli bahannya 250.000, bahannya satin. Lalu hairdo-nya tadi yang hairdo yang resepsinya kayak nih 250.000. Terus cincin Nifli 1.300.000. Udah sih itu aja untuk. Udah yang ada lagi ya? Ya secara garis besar sih itu ya, maksudnya itu di luar perintilan lainnya nih. Kita juga bingung nih, lupa ingat ya, gitu. Soalnya kan kayak ada biaya akomodasi, terus ada biaya penginapan keluarga aku, itu nggak usah dihitung lah ya. Intinya kan kalian pengen tahu sebenarnya venue ya. Betul. Gitu. Kalau souvenir kasih tahu aja, kita pakai gerabah. Apanya tuh? Souvenir? Oh enggak. Bingung dia jadinya. Ya udah, jadi totalnya ya enggak udah. Oh, gerabah sih. Dia mau ngelama kagak cocok sama kita. Udah. Ya udah, jadi totalnya aja grand totalnya berapa? Grand totalnya nih yaitu berapa nih? 69.950.000 rupiah. Ya, 70 juta kembali 50.000 lah ya. Masih bisa makan bakso. Itu sudah sama mas kawin ya, teman, yang 10 gram itu. Dan ya udah pokoknya 70 juta budget. Duitnya semana ya? Nggak tahu, nggak berasa bangke emang. Pokoknya nikmati, syukuri, ikhlas. Ya, ikhlas. Pokoknya nanti kita menabung lagi. Tapi oh ya sama ini, jangan lupa budget untuk simpen juga tuh harus ada. Spare uang kalian tuh harus kalian punya juga setelah menikah. Biar nggak kosong-kosong banget pas habis nikah. Biar nggak kosong-kosong banget, jangan dijor-joran habis gitu loh. Iya. Tapi untuk range segini kalau menurut aku dengan packs yang 250 dapet, maksudnya semua all in yang sesuai keinginanku, dari foto, dekorasi itu tuh masih masuklah ke dalam budget ya. Benar. Masih worth it, sangat worth it. Dan sebenarnya budget kita ini bisa kalian kurangin kalau kalian tuh nggak upgrade terus. Misalnya ikut paket, venue-nya ikut paket, terus vendornya ikut paket atau nggak ikut vendor lagi yang lain, itu lebih murah lagi. Soalnya silakan dicek aja Dapur Siliwangi nyediain all in kok. Dia tergantung harga packsnya berapa. Betul. Ya mungkin sekarang ada kenaikan ya, kalian sesuaikan aja. Udah. Gitu sih. Cukup. Kasih semangat dulu yang sedang menabung, semangat, insya Allah lancar, amin. Positive thinking aja. Bener, pokoknya ya apapun keputusan kalian nikmati, syukuri, jalani. Banyak-banyak kerja sama sih, sharing. Bener. Walaupun kadang calon suaminya ngeselin gitu ya, nggak mau disuruh diskusi, kayak terima jadi aja gitu. Tetap sabar, sabar karena ini nantinya kan acara kalian berdua. Betul. Insya Allah yang akan jadi pertama dan terakhir dalam hidup. Amin. Gitu. Oke, cukup ceramahnya Ibu Revika. Aduh. Oke, kita tutup nih podcast perdana dari Rumah Tangga. Sampai jumpa di episode lainnya ya. Dadah. Thank you so much.